Halo Sobat Movie, selamat datang dan terima kasih udah mau klik video ini. Balik lagi bersama gue Adam di Flip Movie. Dan di kesempatan kita kali ini gue akan mengulas salah satu film berjudul Mogadishu. Sebelum masuk ke alur ceritanya, sebuah info jika ini adalah full spoiler content dan pastikan kalian sudah menonton langsung filmnya. Here we go again and let's talk about it. Film dengan genre action, drama, thriller yang akan kita bahas ini diperankan oleh Jo In Sung, mengangkat kisah para diplomat yang berjuang antara hidup dan mati untuk melarikan diri dari negara di bagian Afrika yang dilanda perang saudara. Berlatar tahun 90-an, di mana kita diperlihatkan seorang pria yang baru turun dari pesawat dengan membawa koper sedang memperlihatkan ke petugas bersenjata paspor diplomatik Republik Korea miliknya. Pria berjas putih dengan kacamata hitam yang sedang menunggu jemputan dan terlihat diganggu supir taksi. Dengan kasar dia menolak supir tersebut. Setelah menunggu lama dengan menghabiskan 7 batang rokok, akhirnya jemputan yang ditunggu pun datang. Si pria berjas putih dari Korea diperkenalkan sebagai Kong Selor Kang dan pria berjas abu-abu sebagai duta besar Korea yang bernama Han. Mereka berdua bertugas di Somalia. Namun sialnya Kong Selor Kang malah diminta menggunakan taksi dan yang dijemput hanya koper yang dibawanya. Taksi? Ternyata koper tersebut berisi hadiah untuk Presiden Somalia yaitu Presiden Bear. Beruntung bagi Kong Selor Kang, karena mobil yang tidak jadi ditumpanginya malah dihadang dan ditembak oleh kawanan perampok bersenjata yang berusaha untuk mencuri koper hadiah untuk Presiden Bear. Hadiah tersebut akan diberikan dalam pertemuan khusus diplomatik antara Korea Selatan dan Somalia yang dijadwalkan pada hari ini. Kemudian setelah berlari cukup jauh, Dubes Han dan Sekretaris Gong sampai di istana Presiden Somalia. Mereka diberitahu bahwa Presiden Somalia telah membatalkan pertemuan karena mereka terlambat 15 menit. Dan di dalam istana kepresidenan Somalia, kita diperlihatkan bahwa ada duta besar dari Korea Utara yang bernama Rim Yong So yang akan bertemu dengan Presiden Bear. Di pesisir pantai di kawasan Kampung Kumuh berkumpul para kelompok perampok mobil Dubes Korea Selatan. Terlihat ada transaksi seseorang dari Korea Utara yaitu Kong Selor Tai, diperankan oleh Ko Kyo Hwan. Tindakan ini disinyalir sebagai sabotase agar pertemuan duta besar Korea Selatan dengan Presiden Somalia gagal dan memberikan keuntungan bagi Korea Utara. Di sisi lain, di kediaman Dubes Han terjadi perseteruan antara Kong Selor Kang dengan Sekretaris Gong yang berpendapat bahwa telah terjadi kebocoran informasi sehingga membuat koper yang dibawanya dirampok. Merasa tersinggung, Kong Selor Kang tak terima dituduh sebagai mata-mata karena dia yang membawa koper tersebut dari Seoul. Tak lama kemudian, Dubes Han melerai keduanya serta meminta Sekretaris Gong untuk pergi. Dubes Han menuangkan minuman kepada Kong Selor Kang. Akhirnya Kong Selor Kang memberikan sejumlah foto yang memperlihatkan sekelompok orang dengan bersenjata di tangan mereka. Kong Selor Kang mendapatkan foto-foto tersebut dari wartawan kenalannya di Somalia yang berhasil mewawancarai seorang jenderal Somalia yaitu Aidid, serta memfoto anak buahnya dengan senjata-senjata yang dicurigai oleh Kong Selor Kang berasal dari Korea Utara. Wartawan tersebut juga memberitahukan Kong Selor Kang bahwa tak lama lagi akan terjadi perang saudara di Somalia. Memanfaatkan informasi tersebut, Dubes Han berencana menemui Menteri Luar Negeri dan Presiden Somalia agar berhati-hati terhadap pemberontakan, serta meminta imbalan atas informasi tersebut kepada Presiden Bear untuk berjanji dan mendukung keanggotaan Korea Selatan di PBB. Good morning, Mr. Ambassador. Thank you for coming this hour. Namun sayangnya pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Somalia di keesokan harinya berjalan alot bahkan cenderung gagal. Pasalnya menteri tersebut tidak percaya atas informasi dari Dubes Han.
Bahkan terjadi pemerasan kepada Dubes Han supaya mau mendanai kedua anak dari Menteri Luar Negeri tersebut dengan uang sejumlah $50, di mana pada tahun 1991 merupakan jumlah yang luar biasa besar. Lalu setelah pertemuan dengan Menteri Somalia, Dubes Han kembali melihat Duta Besar Korea Utara, Rim Yong So, yang saat itu tengah memberi sebuah koper kepada Menteri Luar Negeri Somalia. Tak tinggal diam, Dubes Han menghampiri Dubes Rim dan hendak memberitahukan kepadanya agar Korea Utara berhenti menyabotase segalanya dan bermain dengan adil. Merasa dihakimi, Dubes Rim lalu membela diri bahwa Korea Selatan yang bermain kotor dengan memfitnah tentang penjualan senjata dari Korea Utara untuk pemberontak. Di saat yang bersamaan terdengar suara ledakan dari luar dan memperlihatkan kerusakan di depan gerbang hotel tempat mereka bertemu, serta lemparan-lemparan gas air mata ke dalam komplek hotel yang membuat semua orang berhamburan menyelamatkan diri. Di malam hari, istri dari Dubes Han melakukan doa bersama dengan para staf kedutaan Korea Selatan, berharap agar Dubes Han dan konselor Kang yang terjebak di dalam hotel bisa selamat. Sesaat sedang berdoa, terdengar bunyi telepon. Ketika dicek, ternyata telepon tersebut ditekan oleh supir mereka yang bernama Suama dengan kondisi berlumuran darah dan pingsan. Setelah Suama dibawa ke dalam ruangan, ternyata Suama memakai syal bertanda lambang pemberontak. Lalu terdengar kembali bunyi telepon yang ternyata dari pihak kepolisian. Mereka sedang mencari demonstran penghasut kerusuhan pagi tadi. Sekretaris Gong yang menahan dan berupaya menjelaskan kepada pihak kepolisian bahwa demonstran yang dicari tidak ada. Sempat kewalahan menahan para polisi sendirian agar tidak masuk ke dalam kedutaan Korea Selatan. Akhirnya Dubes Han dan konselor Kang datang. Mereka berusaha menjelaskan untuk tidak masuk ke wilayah kedutaan Korea Selatan karena tempat tersebut merupakan properti milik negara Korea Selatan. Lalu setelah para polisi pergi, Dubes Han dan konselor Kang diberitahu perihal keikutsertaan Suama dalam gerakan pemberontakan. Ketika ingin melihat Suama di dalam kamar, Suama ternyata telah menyelinap keluar dan diketahui para polisi yang tadi mengejarnya sambil berlari menghindar. Suama dipukul dari belakang oleh petugas polisi hingga tewas. Keesokan harinya, di depan kedutaan-kedutaan yang ada di Somalia, seperti kedutaan Italia, Mesir, Cina, terjadi demonstrasi besar-besaran yang menuntut lengsernya diktator Presiden Bear. Has been used by various governments to suppress civil rights, religion. Ditambah pidato dari Jenderal Aidit yang mengancam pihak-pihak asing yang memberikan bantuan politik, ekonomi maupun militer kepada rezim Presiden Bear akan dianggap musuh. Hal ini membuat para dubes berserta staf menjadi panik. Dan ibu kota Somalia, Mogadishu, terjadi kepanikan luar biasa, di mana kerusuhan, demonstrasi, serta penjarahan membuat kantor-kantor pemerintahan, bank, dan toko tutup. Para demonstran lokal mulai menargetkan pihak-pihak asing sebagai komplotan Presiden Bear. Dikarenakan propaganda dari pidato Jenderal Aidit membuat para demonstran lokal menyerang kedutaan yang berada di Somalia, termasuk kedutaan Korea Selatan dan Korea Utara. Upaya bertahan hidup dilakukan masing-masing pihak seperti menutup akses masuk, jendela, dan membakar semua dokumen yang berkaitan dengan Presiden Bear. Scene yang paling membuat gue sedih adalah ketika diputarnya rekaman dari kedutaan Korea Selatan, di mana rekaman itu menyatakan bahwa Korea Selatan datang dengan damai dan berjanji menjadi satu keluarga dengan masyarakat Somalia. Tapi berbanding berbalik dengan kenyataan bahwa ketika masyarakat pendemo dihajar habis-habisan oleh pihak militer, tidak ada satupun orang Korea yang berdiri di sisi Somalia. Berada dalam situasi mencekam, kebutaan informasi dan keputusasaan membuat para staf di kedutaan Korea Selatan histeris. Ditambah koneksi jaringan yang terputus untuk meminta bantuan membuat situasi sangat mencekam. Kebuntuan tersebut menjadi konselor Kang nekat mencari perlindungan dengan mendatangi kantor kepolisian bertujuan untuk bertemu komisaris polisi agar mau memberikan pasukan untuk melindungi kedutaan Korea Selatan. Sesampainya di kantor kepolisian, konselor Kang dihalangi bahkan ditodong pistol di kepalanya.
Tak hilang akal, konselor Kang menekan klakson hingga bunyinya menggelegar dengan maksud menarik perhatian komisaris yang saat itu berada di balkon lantai 2, dan hal tersebut sukses. Sehingga membuat komisaris menyetujui untuk mengirimkan mereka pasukan yang menjaga kedutaan Korea Selatan. Lalu keesokan harinya, pemberontak di bawah kepemimpinan langsung Jenderal Aidit memasuki ibu kota Mogadishu dengan membawa perlengkapan persenjataan yang sangat banyak dan memberikannya kepada warga sipil. Bahkan pos-pos kepolisian dihancurkan serta para polisinya dieksekusi mati. Konselor Tae Jong-gi yang sebelumnya menyewa jasa para perampok kembali menemui mereka untuk meminta bantuan, namun sayangnya para perampok tidak ingin membantu pihak asing, bahkan sampai menembak konselor Tae di bagian kuping. Maksud dari pertemuan itu adalah agar Dubes Rim Yong-so, istri dan para staf bisa pergi dari Somalia menggunakan koneksi para perampok. Namun kebencian dengan pihak asing dan bergabungnya mereka dengan pemberontak membuat mereka merampok serta melecehkan para wanita. Sehingga kedutaan Korea Utara pun telah terjatuh dan hancur. Sangat tidak mungkin untuk tetap bertahan di gedung tersebut. Akhirnya Dubes Rim Yong-so, istri, anak, serta para staf lainnya terpaksa pergi dengan harapan mencari perlindungan di kedutaan lain seperti kedutaan Cina. Tanpa makanan dan mobil, mereka menerobos para pemberontak dengan cara mengendap-endap. Di tengah perjalanan mereka terlihat oleh para pemberontak dan mereka diteriaki sebagai orang-orang Cina oleh anak-anak kecil yang memegang senjata. Mendengar hal itu menarik perhatian para pemberontak lainnya. Takut dihabisi, mereka pun berlari dan berhenti di depan kedutaan Korea Selatan. 그래서 우리 대사관이 무장 폭도들에게 습격을 그건 그쪽 사정이고. Mengharap belas kasihan kepada rival abadi membuat konselor Tae yang memiliki jiwa patriotisme tinggi terhadap negara Korea Utara menjadi marah. Sama halnya dengan Dubes Han yang masih kesal atas perbuatan yang pihak Korea Utara lakukan sebelumnya. Namun peran anak-anak yang berada di rombongan Dubes Rim berhasil membangkitkan sisi kemanusiaan serta rasa kasihan Dubes Han. Akhirnya mereka pun diizinkan masuk ke dalam kedutaan besar Korea Selatan. Rasa canggung, malu, serta kewaspadaan menyelimuti gedung kedutaan Korea Selatan, di mana dua negara yang selalu berseteru berada dalam satu atap. Hal ini terlihat ketika makan malam, di mana Dubes Rim tidak menyentuh makanan karena takut diracun. Konselor Kang diam-diam memfoto Dubes Rim dan yang lainnya saat makan untuk dijadikan dokumentasi serta bukti bahwa seorang Dubes Korea Utara mampu membelot kepada negara musuh. Ketika para penjaga dari kepolisian kabur karena sudah kehabisan peluru dan juga sudah terlalu lama menjaga kedutaan Korea Selatan, membuat konselor Tae berani menelusuri ruangan demi ruangan yang ada di gedung kedutaan. Lalu di satu ruangan, konselor Tae memergoki konselor Kang pada saat sedang menyalin paspor istri Dubes Rim. Perkelahian keduanya tak dapat dihindari karena konselor Tae sebelumnya dipukuli oleh pemberontak. Konselor Tae tidak dapat berbuat lebih dan tersungkur di hadapan konselor Kang. Keributan tersebut membuat Dubes Han dan Dubes Rim datang. Setelah diberitahu situasi bahwa konselor Kang memalsukan dokumen Dubes Rim dan rombongan, Dubes Han yang tidak mengetahui hal tersebut meminta maaf. Para polisi penjaga yang telah kabur membuat kedua dubes dan para konselornya memutar otak agar tidak pergi dari Somalia. Berbekal dengan peta Somalia, mereka mencari jalan terbaik dengan cara memikirkan rute perlarian yang aman. Karena masih dalam kondisi bersih tegang, para konselor dari kedua kedutaan masih terus berdebat dan beradu argumen. Akhirnya mereka memutuskan bahwa jalan terbaik adalah meminta dukungan dan perlindungan dari negara-negara mempunyai hubungan diplomatik dengan Korea Utara maupun Korea Selatan. Lalu di pagi buta, mereka menjalankan rencana yang telah disetujui semalam. Dengan diiringi tembakan para pemberontak, mereka sampai di tempat tujuan masing-masing. Dubes Rim dan konselor Tae di kedutaan Mesir, sedangkan Dubes Han dan konselor Kang tiba di kedutaan Italia. Negosiasi pun terjadi dan kedutaan besar Italia siap membantu Dubes Han dan yang lainnya untuk menaiki pesawat palang merah. Namun tidak mengizinkan orang Korea Utara untuk ikut. Karena hubungan diplomatik tidak pernah terjadi antara Italia dan Korea Utara.
Sementara di kedutaan Mesir, kondisi memprihatinkan terlihat. Para warga Mesir yang juga meminta bantuan membuat kedutaan Mesir tidak mampu membantu Korea Utara. Setelah berdiskusi dengan konselor Kang, San menyatakan kepada kedutaan Italia bahwa orang-orang Korea Utara yang bersama mereka adalah pembelot yang mengkhianati Korea Utara. Karena hal tersebut, akhirnya kedutaan Italia mau membantu mengevakuasi mereka bersama-sama. Setelah dari kedutaan Italia dan kedutaan Mesir, masing-masing dari mereka mendapatkan bantuan berupa mobil untuk sarana evakuasi. Sempat ragu, Dubes Rim akhirnya mengikuti usulan dari Dubes Han. Mereka pun mempersiapkan mobil berlapis buku ala kadarnya untuk meminimalisir dampak hujan peluru yang sangat mungkin bisa melukai mereka. Perlu diketahui, mayoritas penduduk Somalia beragama Islam dan tepat saat azan zuhur berkumandang, serempak mereka pun bergegas pergi menuju kedutaan Italia. Diperlihatkan bahwa konvoi mobil mereka melewati para pasukan pemberontak yang tengah beribadah. Dengan bergegas, mereka pun memacu kendaraannya melewati pasukan pemberontak. Di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh pasukan militer dari pemerintahan Somalia yang tengah berjaga-jaga. Setelah didekati oleh seorang tentara yang ingin mengkonfirmasi identitas mereka, kesalahpahaman dan kecerobohan akibat ulah sekretaris Gong yang ingin menunjukkan kain putih tanda bahwa mereka bukan pasukan pemberontak, malah membuat mereka dianggap musuh dan ditembaki dari berbagai arah. Karena bendera yang dijulurkan melalui kaca mobil hanya terlihat batang kayunya saja. Kain putihnya terlepas sehingga dianggap oleh militer sebagai supresor senjata api yang mengancam. Lantas kepanikan pun mendera yang membuat seluruh rombongan konvoi mundur dan melarikan diri. Tak tinggal diam, mobil pick-up yang dilengkapi senapan mesin otomatis dari pasukan militer pemerintah berusaha melumpuhkan seluruh konvoi mobil Korea. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Ditambah para pasukan pemberontak yang ikut menembaki dari berbagai arah membuat konvoi terpisah. Mobil yang dikendarai konselor Tai dan Dubes Rim melewati rute lain, sehingga dikejar oleh mobil militer pemerintah. Di pihak lain, mobil yang dikendarai Dubes Han, konselor Kang dan yang lainnya berhasil menerobos hujan peluru dari para pemberontak, sehingga sampai di depan gerbang kedutaan Italia. Namun mereka kembali menghadapi masalah, di mana mereka terjebak di antara militer yang menjaga kedutaan besar Italia dan para pemberontak. Lalu di kejauhan terlihat mobil Dubes Rim dan konselor Tai datang. Setelah dikejar dan ditembaki habis-habisan oleh pasukan militer Somalia, menghadapi situasi tersebut membuat rombongan konvoi Korea berteriak terus-menerus meminta perlindungan dari penjaga kedutaan Italia. Merasa sudah aman, Dubes Han dan konselor Kang mengecek mobil Dubes Rim dan konselor Tai. Mereka mendapati konselor Tai tewas setelah ditembaki secara brutal oleh militer Somalia. Pemerintah Italia menengahi gencatan senjata sementara sehingga memungkinkan perjalanan yang aman menuju bandara. Di atas pesawat, Dubes Han berbicara kepada Dubes Rim bahwa pemerintah Korea Selatan akan membantu akomodasi Dubes Rim dan yang lainnya karena Korea Utara tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan negara Kenya yang akan dituju oleh pesawat yang mereka tumpangi. Namun Dubes Rim menolak dan mengatakan bahwa mereka telah berhasil menghubungi Pyongyang dan akan dijemput di bandara Mombasa, Kenya. Sesampainya di bandara, konselor Kang menginstruksikan bahwa mereka harus berpisah di dalam pesawat dan menganggap bahwa mereka tidak pernah saling kenal. Jika ketahuan mereka saling membantu untuk bertahan hidup, maka hanya akan menimbulkan masalah di negara masing-masing dan akan dicap pengkhianat negara. Akhirnya masing-masing dari mereka mengucapkan perpisahan dan kembali menuju negara masing-masing dengan aman. Film ini memperlihatkan bahwa peperangan hanya memiliki satu dampak, yaitu kehancuran. Dikemas dengan sedemikian rupa oleh sutradara Ryo Seong-wan, sutradara dari film-film hits seperti The Battleship Island, Veteran, dan Exit. Berhasil dalam memadukan aksi, sensasi, dan drama serta menciptakan suasana mencekam, namun menghindari penggambaran orang-orang Somalia sebagai penjahat yang menghalang-halangi pelarian protagonis berdasarkan peristiwa nyata.
Film yang kita bahas bersama menceritakan kisah tentang bagaimana diplomat Korea Utara dan Korea Selatan dalam mencari dan meminta dukungan dari pemerintah negara Somalia untuk keanggotaan PBB. Namun mereka justru terdampar dan terjebak di dalam pemberontakan dari Jenderal Aidit. Kedua negara yang merupakan musuh bebuyutan dipaksa oleh keadaan untuk bekerja sama untuk membawa diri mereka dan keluarga mereka keluar dari ibu kota Somalia setelah peperangan saudara meletus pada tahun 1991. Escape from Mogadishu mengambil lokasi di Maroko dari November 2019 hingga Februari 2020, tepat menjelang pandemi COVID-19. Berhasil menyabet berbagai penghargaan di dunia perfilman, bahkan menjadi perwakilan Korea Selatan pada ajang Piala Oscar ke-94.